Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan penghuni laboratorium biologita. Untuk kesempatan kali ini, penghuni laboratorium biologita akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti KI 3 atau kompetensi pengetahuan dan KI 4 atau keterampilan untuk mata pelajaran biologi kelas 10 program MIA untuk jenjang SMA dan MA, serta materi yang akan kita lalui dalam semester per semester. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan subscribe, like, and share nanti videonya kalau video dan tayangan ini menarik buat adik-adik semua. Oke, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya tunggu sekitar 5 menit. Saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Let's go. Kita masuk dulu di kompetensi inti. Oke, untuk kompetensi inti yang akan kita lalui di semester 1 dan 2 kelas 10 itu ada kurang lebih 11 KI, baik kompetensi inti 3 maupun kompetensi inti 4, baik pengetahuan maupun keterampilan. Untuk kompetensi inti 3 pengetahuan itu ada 11 KI-nya. Kemudian untuk kompetensi inti 4 ada juga 11 KI-nya, kompetensi tentang keterampilan. Yang pertama kita masuk di kompetensi inti 1, KI 1. Di sini nanti akan dijelaskan tentang ruang lingkup biologi serta metode ilmiah dan bagaimana bekerja di laboratorium dengan mengutamakan prinsip keselamatan kerja. Untuk KI 2, di sini kita akan menjelaskan tentang keanekaragaman. Jadi para peserta nanti akan mendapatkan sedikit gambaran tentang keanekaragaman di Indonesia dan bagaimana cara pelestarian dan bagaimana pula menjaga kelestarian dan ancaman pelestarian. Kemudian yang KI 3 di sini nanti kita akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dalam bentuk klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom atau 5 kerajaan. Di KI 4 nanti kita akan masuk di struktur dan replikasi dan peran-peran virus bagi kehidupan. Jadi virus yang seperti sekarang ada namanya virus corona, tidak menutup kemungkinan virus corona juga dapat menguntungkan selain merugikan. Itu nanti akan dijelaskan di KI 34. Untuk KI 35 di sini nanti akan dijelaskan pula tentang struktur dan cara replikasi dari bakteri. Ya, dari samping bakteri, beberapa hewan makhluk hidup renik juga akan dijelaskan di bagian ini. Kemudian KI 6 nanti kita akan menjelaskan tentang protista. Nah, mulai dari apa ciri-cirinya sampai peranannya bagi kehidupan. Di KI 7 nanti akan dikelompokkan. Kita akan belajar tentang dunia fungi atau dunia jamur. Nah, di sini kita belajar tentang mulai dari cara ciri-cirinya, cara reproduksi sampai peran jamur bagi kehidupan. Selanjutnya KI 38 mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, mulai dari ciri-cirinya juga sampai peranannya kita akan jelaskan. Kemudian KI 39 mempelajari tentang dunia hewan atau kingdom animalia. Di sini mulai dari ciri-ciri sampai cara reproduksi, bahkan perannya pun juga akan dijelaskan di KI 39, 310. Di sini nanti kita akan bertemu dalam penjelasan bagaimana menjaga ekosistem, bagaimana ekosistem itu terbentuk dan interaksi antar ekosistem akan diperjelas di KI 310. Untuk KI 311 di sini akan dijelaskan tentang lingkungan yang tidak selamanya tetap keadaannya, tapi akan mengalami perubahan lingkungan dan apa yang menyebabkan perubahan lingkungan serta dampak bagi perubahan itu terhadap kehidupan manusia akan diperjelas di KI 311. Untuk KI
KI 4, di sini KI 4 ini menjelaskan tentang keterampilan. Di sini nanti akan dijelaskan di samping menganalisis beberapa sumber, juga akan diadakan kegiatan praktikum. Jadi adik-adik, Bapak Ibu guru, silakan lihat saja nanti KI 3 dan KI 4-nya, nanti ini linknya saya akan bagi ya, untuk bekal bagi Bapak Ibu serta anak-anak sekalian dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas 10 semester 1 maupun semester 2. Untuk KI semester 1 nanti kita akan belajar mulai dari KI 31 sampai materi tentang pungi ya, sampai pungi atau dunia jamur. Jadi ada 7 KI yang akan kita lewati di semester 1. Sedangkan untuk semester 2 kita akan melewati KI 38 sampai KI 311. Berarti lebih banyak materinya semester 1 dibanding semester 2. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk di materi apa nanti akan dijelaskan di semester 1 dan semester 2. Nah, penghuni laboratorium telah menyiapkan kumpulan presentase untuk pembelajaran di semester 1 dan semester 2 dalam bentuk bab-bab penjelasan. Ya, ini ada bab 1 sampai bab 10. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk semester 1 kita akan masuk di KI 31 sampai KI 36 ya, 36. Kalau di KI-nya sampai 37. Untuk materi ini saya perpadat menjadi 6 bab saja. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu ya. Untuk bab 1 nanti di semester 1 di sini akan dijelaskan tentang ruang lingkup biologi. Jadi para peserta didik nanti akan diperkenalkan tentang biologi, bagaimana biologi bisa terbentuk, perkembangan dunia biologi, pelajaran biologi sampai bagaimana saat ini. Nah, kemudian setelah itu perannya biologi dalam kehidupan apa, bagaimana biologi bisa berkembang, itu akan dijelaskan di ruang lingkup biologi. Di samping itu pula, di sini nanti akan dijelaskan tentang metode ilmiah, bagaimana sebuah penelitian sains itu bisa terwujud sampai mendapatkan sebuah hasil yang akurat lewat proses-proses bertahap atau tahapan-tahapan metode ilmiah. Selain itu pula, di bab 1 ini dijelaskan tentang bagaimana bekerja di laboratorium ya. Jadi bagaimana bekerja di laboratorium dengan mengutamakan keselamatan kerja. Jadi para peserta didik nanti sebelum mengikuti kegiatan praktek diperkenalkan aturan-aturan bekerja di laboratorium dan beberapa alat-alat yang akan kita gunakan di dalam praktikum lanjut di semester 1 ya. Nanti ini bisa diminta nanti kopian materinya untuk menjadi pegangan pembelajaran semester 1. Kemudian di semester 2 tentang keanekaragaman hayati. Nah, di bab ini nanti akan dijelaskan tentang keanekaragaman hayati yang luar biasa banyak ya. Mulai dari keanekaragaman hewan maupun keanekaragaman tumbuhan, baik di dunia maupun di Indonesia. Tapi untuk bab 2 ini akan ditekankan pada kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Bagaimana cara menjaga kelestarian hayati, keanekaragaman hayati juga itu akan dijelaskan di sini. Kemudian bab 3, di bab ini kita akan belajar tentang virus ya. Tentang virus. Mungkin Anda semua sudah sering mengenal istilah virus. Nah, mungkin lewat pembelajaran ini nanti akan diperkenalkan tentang virus. Melihat gambar ini mungkin langsung Anda semua teringat akan kejadian saat ini, yaitu virus corona. Ya, di sini nanti dijelaskan mulai dari ciri-cirinya sampai bagaimana cara reproduksinya,
Kemudian bagaimana dia bisa berkembang biak luar biasa sehingga bisa hampir seluruh belahan dunia dia kuasai. Kemudian bagaimana perannya virus bagi kehidupan, apakah semuanya merugikan ataukah di balik itu ada keuntungan yang dibawa oleh virus. Kemudian di bab 4 nanti akan dijelaskan tentang Monera. Ya, Monera tentang dunia bakteri ya, ini. Jadi di sini nanti dijelaskan tentang ciri-ciri bakteri, reproduksi bakteri, jenis-jenis bakteri, sampai peran bakteri bagi kehidupan dari segi positif maupun negatif. Karena sebagian juga kebutuhan dasar kita itu sangat ditunjang oleh keberadaan bakteri. Sebagian pula bakteri sifatnya sangat merugikan. Kemudian di bab 5 tentang protista. Di bab protista nanti ini akan dijelaskan tentang makhluk hidup renik, makhluk hidup kecil yang biasa disebut dengan istilah protozoa. Tapi ini di sini nanti protista ini akan kita kelompokkan dalam 3 bagian, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Mulai dari ciri-cirinya, cara reproduksi, sampai perannya baik menguntungkan maupun merugikan akan dijelaskan di bab ini. Kemudian di bab ke-6, bab terakhir dari semester 1 tentang fungi ya, tentang fungi atau dunia jamur. Jadi jamur mungkin ada Anda semua kadang mungkin sudah makan jamur atau ada juga yang belum pernah. Nah, di balik itu mungkin di sini nanti akan dijelaskan tentang ciri-ciri jamur, mengenal jamur merugikan dan jamur menguntungkan, jamur yang berbahaya dan jamur yang bisa dimakan akan diperkenalkan di bab ini. Mulai dari ciri-ciri, cara reproduksinya, sampai mengenal jamur menguntungkan dan jamur merugikan, termasuk klasifikasi pembagiannya. Oke, itu materi untuk semester 1. Sedangkan untuk semester 2, kita akan masuk dengan materi pertama tentang bab 1 tentang plantae. Jadi plantae ini mempelajari tentang dunia tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dunia tumbuh-tumbuhan. Ini tentang tumbuh-tumbuhan atau plantae. Nanti diperjelas lagi lewat tayangan PowerPoint-nya. Di sini mulai dari mengenal ciri-ciri plantae sampai pembagian plantae dalam 3 kelompok, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta, tumbuhan lumut atau Bryophyta, dan tumbuhan biji atau Spermatophyta. Di sini pula akan dijelaskan tentang peran dan manfaat plantae bagi kehidupan, baik menguntungkan maupun merugikan. Di bab ke-8 di sini dibagi 2 karena dunia tumbuhan juga termasuk dunia hewan maksud saya, itu banyak sekali, mulai dari hewan bertulang belakang sampai hewan tak bertulang belakang. Di sini nanti akan dijelaskan ya. Jadi mulai ciri-cirinya, klasifikasinya, contoh-contohnya, dan perannya akan dijelaskan di bab 8. Sedangkan bab 9 nanti akan merupakan lanjutan dari bab 8. Ya, di sini juga dijelaskan tentang dunia hewan lain seperti moluska, arthropoda, dan echinodermata. Hewan bertubuh lunak, hewan berbuku-buku, sampai hewan berkulit duri akan dijelaskan di sini. Mulai dari ciri-ciri, klasifikasi, contoh-contohnya, perannya bagi kehidupan, baik menguntungkan maupun merugikan, bagaimana cara menjaga kelestariannya, semua akan dibahas tuntas di bab 8. Nah, selanjutnya di bab 9. Bab 9 mempelajari tentang ekologi. Nah, di sini nanti akan diperkenalkan tentang konsep ekologi yang akan membahas tentang ekosistem. Bagaimana lingkungan itu bisa berjalan normal. Di sini nanti akan diperkenalkan 2 komponen penyusun
ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Bagaimana cara menjaga ekosistem supaya tetap lestari, bagaimana manfaatnya, serta bagaimana proses yang terjadi di dalam ekosistem, baik hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, ataukah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Di sini akan dijelaskan. Bagaimana pula cara menjaga agar ekosistem tetap lestari, tetap terjaga, akan dibahas tuntas di bab 9 ini. Selanjutnya di bab terakhir tentang perubahan lingkungan. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan, termasuk lingkungan. Lingkungan kita itu tidak selamanya bagus. Seperti gambar yang kita lihat ini, lingkungannya yang dulunya bersih, bagus, belum ada perumahan, tiba-tiba ada perumahan, lingkungannya jadi berubah, jadi kotor. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan tentang apa yang menyebabkan lingkungan itu jadi rusak, kenapa? Kemudian bagaimana cara menjaga lingkungan supaya tetap bersih, supaya makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi ini bisa melanjutkan kehidupannya dengan tetap menjaga agar lingkungan itu perubahannya tidak mengganggu kegiatan manusia. Seperti di zaman sekarang itu terkenal dengan istilah pencemaran. Di sini nanti akan dibahas tuntas tentang pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ya, mungkin baru dengar ya pencemaran suara. Nah, nanti akan dijelaskan lebih tuntas di bab 10. Bagaimana cara menjaganya supaya pencemaran itu berkurang dan apa penyebab pencemaran itu akan dibahas tuntas di bab 10. Nah, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, bagaimana bab penghuni laboratorium sudah menjelaskan beberapa bab-bab yang akan kita lalui di semester 1 dan semester 2, termasuk tadi kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 4 tentang pengetahuan dan kompetensi inti 3 tadi tentang pengetahuan dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Oke, mudah-mudahan perkenalan materi ini untuk semester 1 dan semester 2 kelas 10 program MIA Matematika Ilmu Alam, baik jenjang SMA maupun jenjang MA telah saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk subscribe, like, and share akun ini. Mudah-mudahan akun ini bisa berkembang lebih bagus sehingga bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap perkembangan dunia pengetahuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas penghuni laboratorium biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.